Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini Ani sendiri, Yoga Pratama Hidayat. Ani sedikit masih tentang teori dan model-model atom. Sebenarnya kita udah tahu ya tentang atom itu sendiri. Mungkin di kelas semester 1 kita juga udah belajar. Ini sekedar pengulangan aja, materi pengulangan mengenai teori dan model-model atom. Sebenarnya ada 4 dalam hal ini teori yang sangat terkenal di dunia ilmuwan, di dunia sains itu sendiri. Yang pertama penggagasnya adalah teori model atom John Dalton. Kita ketahui di sini juga John Dalton. Kemudian ada lagi teori model atom J.J. Thomson. Kemudian ada lagi Rutherford dan model atom Niels Bohr. Nah, sebelumnya kita udah mengetahui nih empat ilmuwan ini, tapi awal-awalnya tahu nggak sih kalau unsur-unsur kita masuk ke periodik sedikit flashback. Sebenarnya unsur-unsur pertama yang 11 unsur itu diantaranya unsur-unsur yang stabil, unsur-unsur yang awal pada tabel periodik golongan A kalau nggak salah itu ternyata diketemui oleh orang-orang Arab, ilmuwan Arab maupun ilmuwan Persia. Nah, nanti kita akan membahas lebih jelas lagi mengenai sistem periodik dan unsur-unsur itu sendiri. Kemudian teori atom John Dalton apa sih itu? Ayo kita ke teori John Dalton. Nah, Dalton atau atomic theory sebenarnya dia awal penggagas teori. Nah, pada teori John Dalton ini, si John Dalton menjelaskan unsur dan senyawa. Unsur itu apa sih? Unsur itu ya kayak di sistem periodik unsur ada unsur golongan C, dan unsur He dan sebagainya. C itu apa? Karbon dan sebagainya. Itu kita tahu sih sebenarnya. Kemudian senyawa itu apa sih senyawa? Nah, senyawa itu kayak si atom itu bersatu dengan atom yang lain, itu menjadi sebuah senyawa atau diatomik ya mungkin. Kemudian nah, si model atom John Dalton itu sendiri merupakan bola pejal. Apa sih? Nah, si John Dalton ini model atomnya bola pejal dikatakan demikian karena dia tuh melihat kayak bola bowling gitu. Dia mungkin kebanyakan ilmuwan itu dia melihat dari sesuatu yang ada di sekitarnya kemudian dijadikan sebagai referensi dari karya ilmiahnya itu sendiri. Kayak contohnya John Dalton ini salah satunya. Nah, model atomnya merupakan bola pejal dan dia juga apakah ada proton dan elektron dalam John Dalton? Coba kita ketahui. Kemudian ini diantara teori atom yang diusulkan atau merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini teori ini bertolak belakang dengan teori Democritus yang penggagas pertama. Tahu nggak sih teori atom itu sendiri? Kemudian teori si Democritus itu mengatakan bahwasanya si atom ini dapat dibagi-bagi lagi sampai unsur yang paling sampai partikel yang paling terkecil dari sebuah kayu, kemudian dibagi lagi sampai yang paling kecil itu adalah atom. Nah, sedangkan teori atom ini adalah atom yang bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur-unsur yang berbeda. Jadi si bola pejal itu kan kecil. Kemudian unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda. Jadi unsur suatu atom itu identik, mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian unsur satu dengan unsur lainnya berbeda. Nah, itu adalah atom John Dalton. Kemudian teori selanjutnya, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, atom-atom ini masih relatif ya, masih belum dikembangkan dan kita akan melihat bagaimana pengembangannya. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusun kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini salah satu teorinya. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Nah,
Jadi dalam reaksi kimia yang dapat memisahkan, menggabungkan, menyusunan kembali dari atom-atom itu sendiri melalui reaksi kimia. Kemudian teori atom Joule-Thata tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel yang lain dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Si Dalton juga mengatakan bahwasanya elektron itu adalah kayak listrik gitu. Nah, itu sih salah satunya yang harus kita tahu dari teori John Dalton. Udah tahu kan teori John Dalton gimana? Nah, dia pokoknya identik dengan bola pejalnya. Kemudian kita masuk ke teori J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson. Kalau Thomson Atomic Model, yaitu dia itu positive coding negative electron plumes. Dia itu teorinya bola pejal, tapi modelnya ada positif, ada elektronnya. Nah, positif elektronnya. Dia itu mempunyai bilangan 10, pangkat negatif 10. Kemudian, kita ketahui bahwasanya teori ini dikembangkan lagi oleh J.J. Thomson. Awalnya John Dalton. Yang pertama siapa? Democritus. Yang kedua siapa? John Dalton. Yang ketiga siapa? J.J. Thomson. Kita jelaskan lebih lanjut ya. Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh J.J. Thomson. J.J. itu Joseph John Thomson. Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Nah, si John Dalton itu tidak menyebutkan elektron. Dikembangin lagi sama J.J. Thomson. Nah, Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis. Nah, dia itu identik dengan roti kismis, suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Jadi ada positif, ada negatif, sehingga suatu atom itu dapat dikatakan netral kecuali mempunyai positif dan negatif. Kelemahan model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola pejal. Nah, ini termasuk kelemahan yang akan dikembangkan lagi oleh beberapa ilmuwan. Yuk kita jelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk teori dan model atom Rutherford. Apa ya teorinya? Yuk kita lebih jelas lagi. Nah, si teori eksperimen Rutherford dia itu pertama itu target berupa logam. Nah, buat beberapa teorinya ya. Atom gitu. Coba kita cek lagi. Ini salah satu eksperimennya. Nah, dia itu menjelaskan pengamburan sinar alfa terhadap lempengan-lempengan tipis, sehingga dia itu menghasilkan inti atom. Nih, inti atom nih. Menurut Rutherford, sebagian besar massa dan muatan positif atom berkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut dengan inti atom. Jadi pusat atom itu merupakan inti atom. Itu satu kita dapat dari elektron, maksudnya dari penjelasan Rutherford. Kemudian dia ngejelasin lagi, elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh. Lintasan elektron ini disebut kulit elektron. Nah, Rutherford ini teorinya bisa dikatakan sebagai tata surya. Nah, tata surya. Elektron itu mengitari atom merupakan kayak tata surya. Jadi Rutherford ini kita bisa ya identik dengan atom tata surya. Kemudian kelemahannya. Nah, kelemahan teori Rutherford, menurut teori fisika klasik, gerakan elektron mengitari inti berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti, dan beliau tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Jadi menurut teori fisika ini, gerakan elektron yang setiap saat mengitari atom itu berbentuk spiral, dan akhir-akhirnya itu ketika mengelilingi dia jatuhnya ke inti. Nah, jadi kenapa sih kalau setiap teori itu punya kelemahan gitu? Ya karena ketika suatu teori diketahui kelemahannya, maka akan dikembangkan lebih lagi oleh ilmuwan yang akan datang. Yang penting jangan mencari kelemahan aneh ya. Oke, lanjut. Teori dan model atom Niels Bohr. Nah, kita udah ketahui teori John Dalton ada teori bola pejal, teori model atom J.J. Thomson adalah roti kismis, teori dan model atom Rutherford adalah seperti teori atom tata
surya. Nah, sekarang teori dan model atom Niels Bohr apa itu? Coba kita cek. Salah satu videonya Structure of the Atom. Tapi kita bakal ngejelasin model atom Bohr sampai mekanika kuantum. Dapat lihat pada video berikutnya yang diawali dengan model atom Darrow Rutherford. Nah, ini aneh nggak tonton ya, soalnya durasinya cuy. Nah, lanjut. Kemudian ini sedikit teorinya. Niels Bohr mengajukan model atom hidrogen, yaitu atom yang hanya mengandung satu elektron. Menurut Bohr menyerupai sistem tata surya. Wah, gimana tuh sistem tata surya? Nah, lanjut lagi. Elektron dalam atom hanya dapat beredar pada tingkat energi tertentu. Artinya elektron hanya dapat beredar pada lintasan tertentu. Nah, pada teorinya Niels Bohr, si elektron itu mempunyai lintasan-lintasan tertentu doang, nggak sampai kemana-mana gitu, cuman dia lintasan tertentu. Nah, pada keadaan normal elektron menempati tingkat energi terendah, yaitu kulit K, tingkat dasar. Pada teori Niels Bohr ini dia dikenal sebagai teori tata surya. Maksud saya sebelumnya itu teori apa? Rutherford ya. Teori Rutherford dia bukan teori tata surya. Sorry. Manusia itu kan pelupa ya, jadi maklum. Nah, lanjut. Pada keadaan normal elektron menempati tingkat energi terendah, itu kulit K. Nah, kita ketahui nih pada lintasan elektron itu mempunyai kulit K, kemudian kulit L, kulit M, kulit N, sampai seterusnya. Di mana setiap kulit itu merupakan bilangan-bilangan tertentu yang harus ditempati oleh elektron. Contohnya kulit K itu satu, ya kan? Dan seterusnya sampai apa? Sampai kulit N. Nah, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah tertentu energi. Perpindahan elektron ke kulit yang lebih luar disertai penyerapan, sedang perpindahan elektron dari kulit yang lebih dalam disertai pelepasan energi. Nah, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain disertai pemancaran atau penyerapan. Jadi kalau misalnya elektron berpindah dari satu kulit ke kulit lain nih, dia harus menyerap energi tertentu. Sedangkan perpindahan elektron ke kulit yang lebih luar disertai penyerapan. Nah, kalau dia berpindah ke lebih dalam disertai pelepasan energi. Nah, gitu maksudnya. Ngerti ya? Oke, kalau ngerti, semoga aja ngerti ya. Walaupun begitu, ini adalah sedikit teori teori dan model atom. Semoga kalian mengerti dan bersemangat lagi untuk mempelajari teori-teori dan model atom, karena pada kelas 11 ini diulang lagi, dan pada kelas 11 juga kita bakalan mengetahui perkembangan yang lebih modern lagi. Dan pada sistem periodik unsur juga termasuk pengembangan dari teori model atom itu sendiri. Oke, semuanya? Are you ready? Ready, Mas Bro.